Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang manajemen database dan pengembangan sistem bisnis dalam perusahaan. Perkenalkan, nama saya Altaf, NIM 181051201 dari program studi Sistem Informasi S1. Perkenalkan, nama saya Wahyu Suseno dengan NIM 18105120062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ardana, NIM 1810512064. Saya dari program studi S1 Sistem Informasi. Nah, pada bagian pokok bahasan, sini kita akan membahas tentang manajemen database, fungsi-fungsi DBMS, pengembangan sistem bisnis, dan metode pengembangan sistem. Untuk capaian pembelajaran di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan manajemen database dan pengembangan sistem bisnis dalam perusahaan. Latar belakang. Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi atau TI sangat cepat dan menyebar dengan luas. Semua masyarakat di dunia memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan. Tidak hanya itu, semua perusahaan dalam bidang apapun memerlukan TI sebagai sumber daya pendukung yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan sistem. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan solusi sistem informasi yang bertahap, yakni melalui model prototyping. Pada era informasi global, persaingan di dunia bisnis memerlukan kecepatan waktu. Kebutuhan pengambilan keputusan dalam bisnis memerlukan informasi yang cepat dan akurat. Hal ini perlu didukung oleh infrastruktur yang handal dan mudah diimplementasikan. Pengembangan sistem atau sistem development dapat berarti menyusun atau membuat suatu sistem baru untuk menggantikan atau memperbaiki sistem lama, baik secara keseluruhan atau sebagian dari sistem yang telah ada dengan mengintegrasikan dan memadukan prosedur, sarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu manajemen database. Database adalah sekumpulan koleksi data yang berhubungan secara logikal dan sebuah deskripsi dari data tersebut. Didesain untuk menemukan keperluan informasi pada sebuah perusahaan. Tujuan dari penggunaan database yaitu kecepatan dan kemudahan, efisien penyimpanan ruang, keakuratan data, keamanan data, dan keselarasan data. DBMS atau Database Management System adalah sebuah sistem perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang bisa diakses oleh user. Tujuan utama DBMS adalah untuk menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi, sistem menyembunyikan informasi mengenai bagaimana data disimpan dan dirawat, tapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Pertimbangan efisien di sini yang digunakan adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks, namun tetap dapat digunakan oleh pengguna yang awam tanpa mengetahui kompleksitas struktur data. Manfaat dari DBMS yaitu mengatasi redundansi data, menghindari inkonsisten data, menyusun format yang standar dari sebuah data, melakukan perlindungan dan pengamanan data, menyusun integritas dan independensi data. Komponen DBMS. Yang pertama itu ada hardware. DBMS dan aplikasi membutuhkan perangkat keras untuk dapat berjalan. Perangkat kerasnya dapat berupa satu personal komputer maupun mainframe atau jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Yang kedua ada software. Komponen dari perangkat lunak terdiri dari program aplikasi bersama dengan sistem aplikasi. Yang ketiga ada data. Data berperan sebagai jembatan antara komponen mesin dan komponen manusia. Yang keempat ada prosedur, yaitu instruksi atau aturan yang mempengaruhi desain dan penggunaan dari database. Dan yang terakhir, kelima, ada human, orang yang berhubungan dengan sistem seperti database designer, application developer, dan end user. Fungsi-fungsi DBMS. Yang pertama, menjaga integritas data. 2. Penyimpanan data. Ketiga, kamus data. Keempat, keamanan data. Kelima, prosedur, backup, dan recovery. Keenam, menyediakan bahasa akses dan pemrograman. Ketujuh, ada manajemen transaksi. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan DBMS. Untuk keuntungannya, pengaturan dari data yang berlebihan, memperbaiki integritas dan keamanan data, meningkatkan produktivitas, pembagian data, memperbaiki pengaksesan dan tanggapan data. Dan untuk kerugiannya, harga DBMS yang mahal, DBMS yang sangat kompleks, dan dampak yang besar pada saat kegagalan. Untuk melihat proses pengaksesan database melalui database management system,
Bisa dilihat pada gambar ini. Pertama, program yang sedang digunakan oleh user akan mengirimkan permintaan atau memanggil data yang terdapat pada database. Panggilan ini tertulis dalam bahasa manipulasi data khusus yang ada dalam program tersebut. Setelah menerima panggilan, database management system menganalisis permintaan tersebut dengan cara mencocokkan elemen-elemen data yang dipanggil. Jika elemen data telah cocok, maka akan lanjut proses berikutnya, yaitu database management system menentukan parameter-parameter struktur data dan mengirimkannya ke sistem operasi yang melakukan pengambilan data aktual. Namun, jika elemen-elemen data tidak cocok, akses data itu akan ditolak oleh database management system. Dengan melakukan metode akses yang tepat, sistem operasi akan mengambil data dari basis data fisik dan menyimpannya dalam memori utama yang dikelola oleh database management system. Saat data telah ditransfer oleh database management system ke memori utama tadi, user dapat mengakses dan memanipulasi data tersebut. Dalam database management system, terdapat 3 level arsitektur, yaitu yang pertama, level eksternal, level konseptual, dan yang ketiga itu level internal. Level eksternal bisa disebut juga level pandangan pengguna atau user. Level ini merupakan level abstraksi data tertinggi yang menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan digunakan dari keseluruhan database. Hal ini dikarenakan pengguna database tidak membutuhkan semua isi database tersebut. Yang kedua ada level konseptual. Pada level ini menggambarkan data apa saja yang disimpan di dalam basis data dan hubungan relasi yang akan terjadi antara data dari keseluruhan basis data. Pada level ini, biasanya desainer basis data membuat rancangan dalam bentuk model diagram saja. Lalu yang terakhir level 3, level internal, bisa disebut juga level fisik. Level internal atau level fisik adalah level paling dasar atau rendah, yang menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik. Contohnya yaitu, kita mempunyai data mahasiswa. Pada level fisik, data mahasiswa dilihat dengan memperhatikan bahwa dalam data tersebut ada atribut NIM dan nama yang disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, atau yang lain-lainnya. Database management system dalam sebuah perusahaan harus bisa memantau semua kegiatan operasional yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Apabila sebuah perusahaan belum memiliki database management system, semua data yang ada dalam perusahaan tersebut akan disimpan secara manual, yang semakin tinggi kesalahan dalam penyimpanan maupun mengakses data tersebut. Manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Yang pertama, tantangan dalam menangani besarnya data. Bisnis tertarik pada data yang besar karena dapat mengungkap lebih banyak pola dan anomali yang menarik yang berpotensi memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan, aktivitas pasar keuangan, atau fenomena lainnya. Yang kedua ada infrastruktur bisnis. Kebutuhan akan data besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada data warehouse dan data mart. Data warehouse, data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi pengambilan keputusan. Sedangkan data mart adalah bagian dari data warehouse yang telah diringkas. Selanjutnya adalah pengembangan sistem bisnis. Ketika pengembangan sistem diterapkan untuk pengembangan solusi sistem informasi dari penyelesaian masalah terhadap masalah bisnis, maka hal ini disebut pengembangan sistem informasi. Bagian ini akan menunjukkan bagaimana pendekatan sistem dapat digunakan untuk mengembangkan sistem e-bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan terhadap stakeholder. Pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah menggunakan orientasi sistem untuk merumuskan masalah dan peluang serta mengembangkan solusi. Menganalisis masalah dan memformulasikan solusi melibatkan aktivitas yang saling berhubungan di bawah ini. Yang pertama, kenali dan rumuskan masalah menggunakan pemikiran sistem. Kedua, kembangkan dan evaluasi alternatif solusi sistem. 3. Pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan. 4. Desain solusi sistem yang dipilih. 5. Implementasikan dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah didesain. Apa sih yang dimaksud dengan pemikiran sistem?
Pemikiran sistem adalah proses memahami bagaimana pengaruh satu sama lain. Peter Singer mengungkapkan bahwa menguasai pemikiran sistem merupakan hal vital untuk pemenuhan pribadi dan sukses berbisnis di dunia yang selalu berubah. Inti dari disiplin pemikiran sistem dalam situasi apapun dengan yang pertama, melihat hubungan internal antar sistem daripada mata rantai sebab akibat ketika sesuatu itu terjadi. Yang kedua, dengan melihat proses perubahan antar sistem daripada memisahkan potret perubahan ketika perubahan itu terjadi. Di sini ada 4 prinsip dalam pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk fokus pada bagian manajemen. Yang kedua, dokumentasi itu harus pasti ada untuk sebagai pedoman dari pengembangan sistem. Yang ketiga, tahapan kerja dan tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Dan yang keempat, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Maksud dari investasi modal yang besar bukan hanya dari segi uang yang dibutuhkan banyak, namun juga dari segi penerapan pengembangan sistem yang dapat berpengaruh besar terhadap perusahaan. Apabila sistem itu telah jadi dan berusaha diterapkan untuk perusahaan, hal ini dapat mengakibatkan hal yang positif terhadap kemajuan perusahaan dan dapat terjadi sebuah hal yang fatal ketika pengembangan sistem ini gagal dan tidak selaras dengan tujuan perusahaan yang akibatnya akan berdampak sangat buruk terhadap perusahaan tersebut. Alasan diperlukannya pengembangan sistem. Yang pertama adalah ketidakberesan pada sistem yang lama. Yang kedua, pertumbuhan organisasi yang cepat. Yang ketiga, meraih kesempatan-kesempatan dalam berbagai hal. Yang keempat, ada instruksi pimpinan. Contoh dari meraih kesempatan-kesempatan dalam berbagai hal adalah di dalam aplikasi Gojek yang memiliki berbagai banyak fitur di dalamnya untuk mempermudah customer melakukan berbagai hal di kehidupan sehari-harinya. Akhirnya, itu perusahaan Gojek dapat meraih kesempatan-kesempatan dari fitur-fitur yang dibuatnya. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Salah satu metode pengembangan sistem adalah metode RAD atau Rapid Application Development, menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Model prototyping adalah proses iteratif atau perulangan dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Pembuatan prototipe dapat digunakan untuk aplikasi besar maupun aplikasi kecil. Prototipe aplikasi bisnis yang diperlukan oleh end user dikembangkan secara cepat dengan menggunakan berbagai alat software pengembangan aplikasi. Kemudian, sistem prototipe tersebut diperbaiki berkali-kali hingga dapat diterima dan siap digunakan. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi dengan menggunakan prototipe. Pada gambar di atas, pembuatan prototipe merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah dari siklus pengembangan sistem atau SDLC. Di dalam gambar tersebut dilakukan pertama kali adalah identifikasi kebutuhan dari end user, lalu dilanjutkan dengan pembuatan prototipe pengembangan dari sistem bisnis tersebut, lalu dilanjutkan dengan mengecek apakah telah terpenuhi semua kebutuhan sistem bisnis end user. Jika belum, maka dilakukannya revisi diulang kembali dengan mengembangkan prototipe sistem bisnis. Di sini disebut makanya prototyping cycle. Lalu jika telah memenuhi semua requirement end user, dilanjutkan dengan penggunaan dan pemeliharaan sistem bisnis tersebut. Jika terjadi sebuah kesalahan atau gagal sistem, dilakukan maintenance cycle dengan diulang kembali dengan merevisi sistem tersebut. Makanya di sini disebut maintenance cycle. Di sini selanjutnya biasanya sebuah prototipe dimodifikasi beberapa kali
sebelum end user menyatakan bahwa prototipe tersebut dapat diterima. Modul program tidak dihasilkan oleh software pengembangan aplikasi, namun bisa dikodekan oleh programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman konvensional. Versi akhir sistem aplikasi kemudian diserahkan kepada end user untuk keperluan operasional. Di sini ada contoh proses pengembangan sistem berbasis prototipe untuk aplikasi bisnis. Dari segi tim, beberapa end user dan pengembang sistem informasi membentuk tim untuk mengembangkan aplikasi bisnis. Terus di desain skematis prototipe awal dikembangkan. Di bagian prototipe, skematis diubah menjadi prototipe tunjuk dan klik sederhana dengan menggunakan alat pembuat prototipe. Presentasi, beberapa koneksi rutin dan layar disajikan ke user. Feedbacknya, setelah tim menerima tanggapan dari user, prototipe diulangi kembali. Di konsultasi dilakukan dengan konsultasi IT untuk mengidentifikasi perbaikan potensial dan kesesuaian dengan standar yang ada. Penyelesaiannya, prototipe dikonversi menjadi aplikasi akhir dan siap digunakan. Penerimaannya, para user meninjau dan menerima sistem bisnis yang baru. Instalasinya software bisnis yang baru diinstal pada server jaringan. Selanjutnya ada 6 tahapan dalam siklus pengembangan sistem secara konseptual, yaitu yang pertama, analisis sistem. Dilanjutkan dengan mendefinisikan kebutuhan sistem baru, lalu mengembangkan sistem baru dan diuji coba sistem tersebut, lalu diimplementasikan sistem tersebut. Yang terakhir pastinya selalu dilakukan evaluasi sistem baru dan pemeliharaan sistem. Terdapat 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis, yaitu yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitifnya. Dalam pengimplementasian sistem bisnis, yang pertama, implementasi merupakan langkah yang vital dalam pengembangan teknologi informasi untuk mendukung karyawan, customer, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Dalam pengimplementasian sistem bisnis, mengevaluasi hardware, software, dan layanan, perusahaan besar dapat meminta pemasok untuk menyajikan tawaran dan proposal berdasarkan spesifikasi sistem yang dikembangkan pada saat tahap desain pengembang sistem. Karakteristik minimum untuk kinerja dan fisik semua hardware dan software ditentukan dalam membuat daftarnya dalam dokumen. Dilanjutkan dengan dalam pengimplementasian sistem bisnis, pengujian sistem dapat melibatkan pengujian dan debugging software, pengujian kinerja situs web, dan pengujian hardware baru. Bagian penting dari pengujian adalah peninjauan tampilan atau layout, laporan, dan output lainnya dari prototipe. Pastinya dalam pengimplementasian sistem bisnis adanya konversi data. Penginstalan paket software yang baru dapat memerlukan konversi elemen data di database yang dipengaruhi oleh aplikasi yang baru ke dalam format data yang baru. Aktivitas konversi data lainnya yang biasanya digunakan atau dibutuhkan mencakup koreksi data yang tidak tepat, penyaringan data yang tidak diinginkan, konsolidasi data dari beberapa database, dan pengaturan data ke dalam format data yang baru. Dalam pengimplementasian sistem yang baru atau sistem bisnis, pastinya ada dokumentasi. Ketika metode rekayasa sistem komputer digunakan, dokumentasi dapat diciptakan dan diubah dengan mudah karena disimpan dan diakses di tempat penyimpanan sistem. Dokumentasi merupakan metode komunikasi antar orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem berbasis komputer. Dan terakhir, dalam pengimplementasian sistem bisnis, pastinya diperlukannya pelatihan. Pelatihan merupakan aktivitas implementasi yang vital. Pelatihan harus memastikan bahwa para end user terlatih untuk menjalankan sistem bisnis yang baru, atau implementasinya akan gagal. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.